Malam itu, suasana desa Karangjati begitu hening. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah sehabis hujan sore. Di langit, bulan purnama tampak bulat sempurna, menggantung angkuh. Warga desa sudah terbiasa dengan malam tenang seperti ini. Namun sejak beberapa bulan terakhir, ada yang janggal. Banyak warga mengeluh kehilangan uang secara misterius. Uang di laci, dompet, bahkan celengan anak-anak lenyap begitu saja. Anehnya, pintu rumah tetap terkunci rapat setiap pagi. Kayak ada tuyul, Pak, kata seorang ibu kepada tetangganya. Tapi beberapa orang tua desa menggeleng. Mereka yakin itu bukan tuyul, melainkan babi ngepet. Konon, babi ngepet adalah jelmaan manusia yang bersekutu dengan ilmu hitam. Untuk mencari uang cepat, orang itu berubah menjadi babi jadi-jadian. Mereka berlari di malam hari, mengambil uang warga tanpa ketahuan. Sementara tubuh asli mereka dijaga seseorang yang memegang lilin. Kepala desa, Pak Darmo, akhirnya resah. Ia mengumpulkan para pemuda di balai desa. Kita tidak bisa diam saja. Harta warga makin hilang setiap malam, tegasnya. Semua pemuda mengangguk setuju. Mereka sepakat melakukan ronda besar-besaran. Malam itu, 20 pemuda desa berkumpul dengan pentungan, obor, dan kentongan. Beberapa orang tua ikut berjaga, penasaran dengan kebenaran isu babi ngepet. Mereka bersembunyi di sudut-sudut desa, mengintai setiap sudut jalan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Suara jangkrik mendominasi suasana. Tiba-tiba, salah satu pemuda, Joko, melihat sesuatu bergerak di kebun pisang. Itu apa? Bisiknya pada teman di sebelahnya. Tampak seekor babi hitam besar, bulunya kusam dan matanya merah menyala. Babi itu berjalan pelan, seakan mencari sesuatu. Itu dia. Babi ngepet, seru salah satu warga. Semua pemuda langsung mengejar dengan obor menyala. Babi itu melompat gesit, mencoba kabur ke sawah. Suara teriakan warga pecah di malam sepi. Kejar! Jangan sampai lolos! Kentongan dipukul bertalu-talu, tanda bahaya menyebar ke seluruh desa. Babi itu berlari semakin cepat. Namun, beberapa pemuda sudah menghadang di ujung jalan. Hewan jadi-jadian itu mengamuk, menyeruduk orang yang menghalangi. Seorang pemuda terjatuh, bajunya sobek. Warga lain segera memukul dengan bambu dan kayu. Babi itu berteriak aneh, suaranya mirip jeritan manusia. Tubuhnya berputar-putar, seakan kesakitan. Jangan sampai kena darahnya, teriak Pak Darmo, mengingatkan pantangan. Akhirnya, babi itu berhasil dilumpuhkan oleh warga. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tubuh babi itu perlahan berubah. Bulu hitamnya rontok, kakinya mengecil, wajahnya memanjang. Dalam hitungan menit, hewan itu berubah menjadi seorang pria. Semua warga terkejut bukan main. Ternyata orang itu adalah Pak Samin, tetangga mereka sendiri. Selama ini, Pak Samin dikenal pendiam. Rumahnya sederhana, tapi beberapa bulan terakhir ia tampak mendadak kaya. Warga mulai mengingat, ia sering membeli emas dan perabotan baru. Astaga, jadi selama ini kau yang mencuri uang kami? Bentak seorang warga. Pak Samin hanya tertunduk, tubuhnya lemah setelah berubah kembali jadi manusia. Di dekat rumahnya, warga menemukan seorang perempuan membawa lilin. Perempuan itu adalah istrinya sendiri, yang ternyata bertugas menjaga lilin agar babi ngepet bisa beraksi. Ketika lilin itu dipadamkan, Pak Samin pun kembali ke wujud asli. Semua bukti membuat warga yakin bahwa cerita babi ngepet bukan sekadar mitos. Malam itu, desa geger besar. Warga menahan amarah mereka. Ada yang ingin menghajar Pak Samin habis-habisan. Namun Pak Darmo menenangkan, kita serahkan semua pada pihak berwajib. Polisi dipanggil ke desa dini hari itu juga. Pak Samin dan istrinya dibawa dengan mobil patroli. Esok paginya, kabar menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang ke Karangjati, penasaran ingin melihat tempat kejadian. Kisah babi ngepet itu menjadi buah bibir selama berbulan-bulan. Sejak malam penangkapan itu, tidak ada lagi uang warga yang hilang. Dan desa Karangjati kembali tenang, meski meninggalkan trauma dan pelajaran berharga. Desa Karangjati akhirnya sedikit lega setelah Pak Samin tertangkap. Warga merasa masalah sudah selesai. Namun beberapa orang tua desa masih ragu. Aku yakin, ini belum selesai. Biasanya babi ngepet tidak beraksi sendirian, kata Mbah Warto. Ucapan itu membuat beberapa warga merinding. Malam-malam berikutnya, warga tetap berjaga. Awalnya semua tenang. Tetapi pada malam ketiga setelah penangkapan, kejadian aneh kembali terjadi. Seorang ibu kehilangan uang tabungannya yang disimpan di bawah bantal.
Pagi harinya, ia menangis sambil menunjukkannya pada warga. Semua orang terkejut, sebab Pak Samin sudah dipenjara. Jangan-jangan benar kata Mbah Warto, masih ada satu lagi, bisik seorang pemuda. Kecurigaan itu membuat kepala desa kembali mengumpulkan pemuda. Kita harus buktikan. Malam ini kita patroli lebih ketat, perintahnya. Semangat warga kembali membara, meski rasa takut juga membayangi. Malam pun tiba, bulan purnama kembali menghiasi langit. Para pemuda membawa obor, bambu, dan jaring. Kali ini mereka lebih hati-hati, bersembunyi di berbagai penjuru desa. Waktu merayap perlahan hingga tengah malam. Tiba-tiba, seekor babi besar muncul di dekat kandang kambing milik Pak Wardi. Babi itu tampak berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya lebih besar, bulunya lebih tebal, dan matanya menyala hijau. Hewan itu berjalan pelan, seolah tahu sedang diawasi. Itu dia. Babi ngepet lagi, teriak seorang pemuda dengan suara gemetar. Warga langsung mengepung dari segala arah. Tapi babi itu jauh lebih lincah daripada Pak Samin. Ia berlari zigzag, masuk keluar semak belukar. Beberapa pemuda hampir terjatuh saat mencoba mengejar. Hewan itu bahkan menyeruduk pohon pisang hingga tumbang. Cepat! Jangan sampai lolos! Suara kentongan kembali bertalu-talu. Warga berhamburan keluar rumah, ikut mengejar. Babi itu semakin mengamuk, matanya berkilat menyeramkan. Tiba-tiba, ia berlari ke arah rumah Pak Lurah sendiri. Semua orang terkejut dan berteriak. Di depan rumah Pak Lurah, babi itu berhenti mendadak. Ia mengendus-endus tanah, lalu menggali sesuatu. Dari tanah itu muncul kilauan emas dan uang yang terkubur. Warga ternganga, ternyata babi ngepet menyembunyikan hasil curiannya. Namun hal mengejutkan segera terjadi. Tubuh babi itu perlahan mengecil. Bulunya menghilang, wajahnya berubah. Dalam hitungan menit, sosok manusia tampak jelas. Warga menjerit kaget ketika melihat wajahnya. Ternyata ia adalah Pak Lurah Darmo sendiri. Semua orang tak percaya dengan mata mereka. Orang yang selama ini memimpin desa, ternyata bagian dari babi ngepet. Astaga, jadi selama ini kau bermain ganda, seru seorang warga. Pak Darmo terjatuh, tubuhnya masih lemah setelah berubah wujud. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Ampun, semua ini kulakukan demi kekayaan, ucapnya lirih. Ternyata, ialah dalang utama. Ia memerintahkan Pak Samin untuk ikut menjadi babi ngepet pertama. Sedangkan dirinya adalah babi ngepet kedua yang lebih berkuasa. Istrinya pun selama ini ikut menjaga lilin saat ia beraksi. Warga marah bukan main. Pemimpin macam apa kau ini? Teriak seseorang. Beberapa pemuda maju hendak memukul. Tapi Mbah Warto menahan, jangan. Biarkan hukum yang bicara. Polisi kembali dipanggil ke desa malam itu juga. Saat polisi datang, suasana semakin tegang. Banyak warga berteriak-teriak menuntut keadilan. Pak Darmo menangis, mencoba menjelaskan dirinya terjebak ilmu hitam. Awalnya aku hanya ingin membantu desa, tapi aku tak bisa berhenti, katanya. Namun warga sudah tidak percaya lagi. Polisi menggiring Pak Darmo dan istrinya ke mobil patroli. Desa pun gempar karena pemimpinnya ternyata babi ngepet. Esok paginya, kabar menyebar lebih cepat dari angin. Wartawan berdatangan, membawa kamera dan menulis berita. Desa Karangjati jadi sorotan seluruh kota. Warga merasa malu sekaligus lega. Malu karena pemimpin mereka ternyata pelaku pesugihan. Tapi lega karena kini kebenaran sudah terungkap. Setelah dua babi ngepet tertangkap, desa benar-benar tenang. Tidak ada lagi uang hilang, tidak ada lagi malam mencekam. Namun, trauma masih tersisa. Beberapa anak kecil sering menangis jika mendengar suara babi. Para pemuda masih sering berjaga, takut ada babi ngepet ketiga. Meski begitu, mereka belajar satu hal, keserakahan hanya membawa kehancuran. Dan cerita babi ngepet di Desa Karangjati selamanya menjadi legenda kelam yang tak terlupakan.